Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Pagi. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah, kabar baik semua ya. Kita pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Oke. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, biasa kita awali dengan berdoa bersama. Oke, bisa maju ke depan, berdoa. Teman-teman, sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Baiklah, jadi Pak absen dulu ya kehadiran pada pagi hari ini. Siapa yang tidak hadir? Ketua kelasnya mana? Siapa yang tidak hadir? Semua. Hadir semua. Oke, mantap, hadir pagi ini. Hadir semua ya, tidak ada yang berhalangan. Semangat ya. Semangat pembelajaran kita. Jadi sebelum mulai pembelajaran, di sini kalian supaya lebih semangat, ada yang namanya kita mengisi speaking dulu, supaya pembelajaran kita ke depan selama kurang lebih bersadar boleh, tapi dengan tidur pula deh, boleh. Fokus pikiran. Oke, sudah siap? Ya. Sudah itu. Oke, jadi 1, 2, 3, silakan pejamkan mata kalian. Duduknya agar lebih nyaman. Cobalah duduk di dalam bungku, tetap tegak, tetapi kedua bahu tetap rileks. Ya, seperti itu. Mari rasakan kursi yang menopang tubuh Anda. Rasakan kedua telapak kaki bertumpu pada lantai. Silakan letakkan tangan pada pangkuan atau di atas meja. Rileks. Kemudian silakan pejamkan mata jika merasa nyaman, atau cukup arahkan pandangan ke bawah. Rileks. Amati nafas. Amati nafas masuk dan keluar. Periksa bernapas. Mari nafas lebih pelan dan dalam. Rasakan perut mengembang dan menukis saat bernapas. Mari Bapak Ibu bernapas lebih dalam. Sekarang mari kita bernapas dalam 4 hitungan, menghembuskan dalam 4 hitungan juga. Mari kita mulai. Amati tubuh yang terasa lebih rileks saat mengeluarkan napas. Mulai dari otot wajah, sekitar dahi, kelopak mata, pipi, rahang, dan dagu. Kemudian kedua bahu, lengan atas, dan jari jemari Anda. Amati nafas yang lebih tenang dan pelan.
Amati perasaan Anda saat ini. Tarik nafas. Tahan detik. Keluarkan dengan detik. Amati pikiran Anda saat ini. Apakah yang Anda pikirkan saat ini? Mari lepaskan. Ya, Bapak Ibu, silakan lanjutkan kembali kegiatan dengan membawa perasaan yang lebih tenang, pikiran yang lebih fokus, dan tubuh yang lebih rileks. Terima kasih. Kasih tepuk tangan untuk kita. Terima kasih. Silakan buka mata kembali. Tepuk tangan dulu. Terima kasih. Bagaimana anak sekalian? Apakah kalian merasa rileks? Oke. Oke, Bilal. Selama tadi melaksanakan sikap mindfulness, stop. Kira-kira apa yang kamu rasakan? Perasaan kamu seperti apa? Tenang, baru memiliki orang tua. Itu ada di pikiran kamu ya. Berarti ada motivasi ya dari orang tua kalian untuk lebih semangat lagi dalam belajar ya. Oke, tepuk tangan dulu. Kita akan mulai pembelajaran ya. Yaitu tentang perubahan sosial masyarakat Indonesia di era modernisasi. Oke. Tujuan pembelajaran kita yaitu mendeskripsikan perubahan sosial masyarakat Indonesia di era modernisasi. Itu tujuan pembelajaran kita yang kita dicapai selama proses pembelajaran. Oke, manfaat pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jadi di sini nanti Pak akan memberikan sebuah motivasi ya, tentang bagaimana pembelajaran kita tentang modernisasi, era modernisasi, perubahan masyarakat seperti apa, ya. Sehingga zaman sekarang itu kan sudah modernisasi. Perubahan yang terjadi pada berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat. Berarti perubahan yang terjadi pada berbagai aspek dalam masyarakat. Oke, tepuk tangan dulu. Selanjutnya, dalam perubahan sosial itu ada namanya bentuk perubahan sosial ya. Dari waktu, mungkin nanti bisa jelaskan perubahan sosial. Dari waktu ada di situ, ya. Ada dua kan? Ya. Silakan. Perubahan sosial berdasarkan waktu dibagi dalam perubahan sosial yang berlangsung secara lambat evolusi. Evolusi adalah perubahan yang terjadi secara perlahan dan dalam jangka waktu yang cukup lama atau rentang waktu antara ratusan hingga ribuan tahun. Sedangkan evolusi adalah perubahan secara mendadak atau dalam jangka waktu yang relatif cepat. Evolusi. Oke. Tepuk tangan dulu. Pelajaran minggu lalu kita kaitkan sama sekarang yaitu tentang era modernisasi ya. Dalam perubahan masyarakat pasti ada terjadi perubahan kan pada diri kita saja. Sampai kita mulai lahir sampai sekarang itu ada namanya perubahan. Dari visi kita, perkembangan kita ya. Bagaimana perubahan pola pikir kita sampai kita ada di bangku sekolah sini di SMP itu ada sebuah perubahan. Bahkan sekarang era modernisasi perubahan dalam bentuk digital itu kan sudah ya yang tadinya HP belum Android sekarang sudah menuju ke Android. Lalu mesin ketik kan dulu kan zaman dulu sekarang sudah menggunakan apa? Laptop, ya komputer itu perubahan. Jadi kaitan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Selanjutnya dalam pembelajaran kita
selama 2 jam ini Pak akan menggunakan 2 penilaian ya. Jadi penilaian pertama adalah penilaian formatif selama proses pembelajaran. Nanti Pak nilai kalian dalam proses itu adalah di saat menyambut era modernisasi. Oke. Sudah? Oke, sudah kalian berbagi kelompok dengan materinya sudah. Sumber belajar kalian yaitu lewat buku siswa ya. Sudah ada semua sama kalian buku kan? Oh, tidak. Silakan kalian di situ dengan salah satunya adalah pemanfaatan buku dengan literasi. Sudah ya literasi ya. Baca dulu, baru setelah itu amati gambar-gambar yang ada. Kalian bisa melihat, lalu silahkan membuat tadi tugas yang sudah ada tadi. Oke, sudah? Kurang lebih 10 menit ya, Pak kasih waktu kalian untuk bisa membuat tadi itu. Ya. Tadi tugas yang dikasih, diskusikan sama teman kalian. Ya. Kita budayakan literasi dulu. Literasi. Kelompok 1 pengertian. Masyarakat Indonesia menyambut modernisasi. Ya, silakan dikembangkan itu ditulis. Silakan. Ya, didiskusikan. Kelompok 3 dari sekitar. Diskusi berdiri, baik semangat sedikit. Oke, konsentrasi ya, konsentrasi. Jadi di sini ada 3 tepuk. Dulunya kalau apabila tidak boleh berisik. Oke, sudah? Sudah? Oke, kita mulai supaya lebih semangat lagi nih. Tepuk pagi, tepuk pagi, tepuk siang, tepuk pagi, tepuk malam. Ya, ini ada satu teman kita. Sudah konsentrasi. Apa yang membuat kamu konsentrasi? Dia, kenapa? 8. Sabar dulu ya. Jadi masih ada satu teman. Oke, lebih fokus lagi. Pagi, siang, malam. Oke, tepuk. Terima kasih. Jadi tadi kalian kelompok 1, 2, 3 sudah ada materi, kalian membudayakan literasi, membaca dulu, baru membuat sebuah materi. Setelah selesai, Pak kasih waktu tadi 10 menit. Selanjutnya kita akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kalian tadi kerjasamanya. Oke, kita silakan kelompok 1 bisa memanfaatkan materi kalian. Oke, silakan. Kelompok lain ingatkan ya kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini mewakili kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi tentang apa pengertian modernisasi yang akan dibacakan oleh Amel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin membacakan hasil diskusi dari kelompok kami tentang pengertian modernisasi. Modernisasi berasal dari kata Latin modernus yang merupakan gabungan dari kata modo dan ernus. Modo berarti cara, sementara ernus berarti masa kini. Dalam kata modernisasi juga ada penambahan kata isasi yang berarti proses. Jadi dapat disimpulkan jika modernisasi adalah sebuah proses menuju cara-cara
Menurut KBBI, modernisasi adalah proses pergeseran sikap dan mentalitas sebagai warga masyarakat untuk dapat hidup sesuai dengan tuntutan masa kini. Sekian dari hasil diskusi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Silakan untuk kelompok lain yang ingin memberikan pertanyaan. Ayo kelompok 2 dan kelompok 3 semangat. Apakah ada pertanyaan? Silakan. Kelompok 2. Silakan. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Dari segi pola pikir, masyarakat modern memiliki cara pandang dan sikap yang lebih rasional dan ilmiah sebagai ilmu pengetahuan. Mereka juga memiliki pemikiran yang terbuka atau open-minded terhadap perubahan. Bagaimana kelompok 3? Bagaimana kelompok 3? Sudah? Oke, sudah? Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok. Silakan. Sekian hasil diskusi dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Tangan dulu untuk kelompok. Oke, selanjutnya kami persilakan kepada kelompok 3 untuk bisa mempresentasikan ya diskusinya dengan materi bagaimana masyarakat bisa menyambut era modernisasi. Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang akan dibacakan oleh Hafid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. 2. Bagaimana kehidupan masyarakat Indonesia menyambut era modernisasi? Masyarakat Indonesia kemudian ikut berkembang seiring dengan kemajuan yang terjadi di dunia ini. Meski perubahan paling signifikan terjadi pada Tadi teman kalian sudah bisa menyimpulkan apa itu pembelajaran kita di sini tentang modernisasi, kondisinya masyarakat bisa di era modernisasi. Oke, jadi di sini Pak mau memberikan kesimpulan dari seluruh rangkaian dari pembelajaran kita. Jadi kesimpulan tadi yang pertama ada di kelompok 1 itu sudah jelas ya tentang bagaimana asal usul itu kata dari modernisasi, sehingga bisa disimpulkan dari situ perubahan menuju ke masa kini. Berarti masa kini masa yang kita jalani sekarang ya. Jadi banyak perubahan yaitu yang terjadi dari era sebelumnya ke era sekarang itu yang kita alami. Contoh kita ambil saja seperti simpel yang HP saja ya. Zaman dulu itu kita masih menggunakan telepon rumah. Ya, masih ada kan? Itu. Nah, sekarang ada tidak itu? Nah, itu tidak ada kan? Sudah diganti dengan apa? Nah, HP bahkan HP sekarang sudah canggih berbasis Android kan? Jadi bisa dipahami kira-kira? Nah, selanjutnya itu ada juga ciri-cirinya tadi itu ya. Jadi ciri-ciri umum dari modernisasi adalah pola pikir dan aktivitas sehari-hari. Pola pikir mindset kita itu sudah berubah. Bahwa dulu itu seperti tadi ya dicontohkan modernisasi dalam bentuk bidang pertanian. Apakah ada? Jelas ada. Contohnya petani dulu membajak sawah menggunakan apa?
Sapi. Sapi. Nah, kalau sekarang kalian ketahui bukan apa? Traktor. Itu sudah ada perubahan kan dalam pertanian. Tadi saya bilang teknologi. Nah, lanjut lagi selanjutnya itu adalah menyambut masyarakat era modernisasi seperti apa. Jelas ada faktor-faktornya juga ya. Yang seperti kelompok 3 tadi itu salah satunya adalah yang pertama apa? Ya, salah satu ada model pakaian, yo, gaya hidup itu sekarang sudah dikonsumsi. Kalian biasa itu dengan melihat YouTube, yo, gaya hidup fashion seperti apa. Mengikuti juga tidak? Nah, ada apalagi yang perempuan Korea ini, lagi juga itu. Nah, gaya hidup salah satunya juga masuk dalam itu. Itu adalah salah satu kesimpulan kita ya. Bagaimana perubahan masyarakat di era modernisasi. Itu kesimpulannya dari Pak. Oke, masih semangat ya. Oke, jadi apa pembelajaran kita di akhir dan pembelajaran selanjutnya Pak akan memberikan refleksi dari pembelajaran pada pagi hari ini. Tentunya masih semangat. Refleksi. Oke, manfaatnya didapat belajar kita hari ini. Semangat Kotik. Apa manfaatnya kalian dapat? Kita refleksikan dulu. Refleksi pembelajaran. Silakan. Ya, perasaan dulu. Dari perasaan kalian hari ini perasaannya seperti apa untuk pelajarannya Pak pada pagi ini? Dari silakan dari Senang karena saya bisa berprestasi dalam pelajaran hari ini. lanjut. Kedua, satu senang karena di awal pembelajaran ada spirit text speaking. Selanjutnya lebih percaya diri karena kita saat pembelajaran melakukan diskusi. Senang karena kita belajar dan Pada kelompok 1 dan kelompok 2 sudah putri perasaannya seperti apa? Alhamdulillah ya kalian merasa senang dengan pembelajaran kita pada hari ini. Kemudian manfaat apa? Nah, manfaatnya kalian dari itu salah satunya sudah dibacakan juga. Ada yang berani berdiskusi, bicara di depan ya, mengetahui apa itu era yang zaman modernisasi, yang era yang zaman dulu dan era yang sekarang. Itu juga ada manfaatnya dan masih banyak lagi. Oke, berikan Abbas dulu. Pak kasih SKP ini nanti bisa dikerjakan di kelompok kalian ya. Di kelompok kalian. Jadi ini nanti kalian kerjakan. Ya silakan kelompok 1 ada soal. Nanti tagihannya kalian bisa berbentuk narasi. Silakan yang hobi membuat video silakan dituangkan dalam bentuk video ataupun berbentuk cerpen sesuai dengan keinginan dari belajar kalian seperti apa ya. Jadi silakan nanti bukan berarti harus cuma ditulis narasi tidak ya. Oke sudah semua? Sudah dapat nanti kalian bisa silakan lihat hasil tadi materi kalian. Kelompok 3. Minggu depan kita masuk dengan pembelajaran PS dengan topik yang berbeda, yaitu materi tentang globalisasi. Oke, nanti pelajari di rumah ya. Oke, selanjutnya sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, jadi satu orang untuk bisa memimpin doa ya mengakhiri pembelajaran. Mungkin dari kelompok 3 silakan sini maju depan. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih. Assalamualaikum.